Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, suara salamnya Ustadz Agung cukup keras ini. Jawabannya masih kurang semarak ya. Mudah-mudahan Ustadz Agung tidak salah hitung bahwa yang hadir salat malam hari ini kurang lebih 1.000 orang. Ya, yang menjawab ini baru 700. Masih ada 300 yang belum kedengaran ya. Ustadz ulangi salamnya, yang menjawab dengan semangat Ustadz doakan semoga Allah beri kesehatan lahir batin, dimudahkan rezekinya, dijadikan profesi pekerjaan usaha semakin berberkah. Bapak Ibu yang sudah pensiun dapat menikmati masa tua dengan tenang. Pemuda-pemudi yang belum bertemu jodoh termasuk para duda dan janda segera bertemu jodoh. Yang tidak menjawab juga Ustadz doakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Baik Ustadz ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Qala ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa kaifa takfuruna billahi wa antum tutla alaikum ayatullahi wa fikum rasuluh. Wahai fulan, kenapa engkau mesti ingkar lagi kepada aku, kata Allah. Padahal ayat-ayatku telah aku turunkan kepadamu dan Rasulullah pun pernah hidup bersamamu. Wa kala aidan ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalati fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang yang beriman, jika engkau mendapatkan berita dari orang-orang fasik, fatabayyanu, telaah, teliti, periksa secara seksama. Jangan sampai kamu menjatuhkan sanksi kepada orang lain yang menyebabkan kamu menyesali diri di kemudian hari. Wakala Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amraini ma in tamaksaktum bihima lan tadillu abada, kitaballahi wa sunnata rasul. Aku titipkan 2 persoalan kepadamu. Jika engkau berpegang teguh kepada keduanya, lan tadillu abada. Di dunia kamu bahagia, di akhirat nanti selamat dan terhindar dari api neraka. Apa yang harus kita perpegangi? Yang pertama adalah Al-Quran. Yang kedua adalah sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah Bapak Ibu, saya mohon maaf karena duduk. Ya, sebenarnya saya tadi tidak lebih tua dari para profesor kita ini. Ya, umur saya juga belum terlalu tua, menjelang 70. Nah, kemarin itu saya kena penyakit yang lebih hebat dari COVID-19. Namanya rangkuti. Ram musuk karena kurang tidur. Nah, itu. Jadi demam. Nah, kalau lama berdiri, Makassar jadi 2. Jadi saya mohon dimaklumi kalau duduk ya. Nah, alhamdulillahirabbil alamin, segala puji hanya milik Allah yang telah memberi perpanjangan kontrak hidup kepada kita. Sehingga dari waktu ke waktu kita mengalami perubahan yang sangat signifikan. Perubahan-perubahan itu terjadi. Saya masih ingat pada waktu kecil
kita kalau belajar dan tidur malam itu pagi-pagi, alhamdulillah, hidung itu dibasuh sudah penuh dengan, ya bukan asap Ustadz, tetapi arang, itu hitam ya. Nah itu di zaman kita waktu kecil. Begitu juga kalau jam 3 pada bulan Ramadan itu kita sudah keliling. Artinya cari mangga yang jatuh. Pakai lampu teplok, apa lampu teplok itu dulu itu. Yang kita buat dari kaleng susu, kemudian ya ada juga pakai obor. Silih berganti waktu, alhamdulillah berubah adalah listrik. Kemudian dari listrik itu kemudian muncul lagi inovasi-inovasi baru. Nah, inovasi itu kadangkala menyebabkan peranan manusia itu semakin terpinggirkan, ya. Sehingga Bapak dan Ibu sekalian, oleh panitia saya diberi satu judul, ini kadangkala sulit menyebutnya ini, disrupsi digital, ya, dan perkembangannya. Nah ini, kalau berbicara tentang manusia, sesungguhnya ayat yang dibacakan Pak Imam tadi itu sungguh luar biasa. Laqad halaknal insana fi ahsani taqwim. Coba sama-sama. Laqad halaknal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya aku telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk penciptaan. Ada yang bertanya, mana wujud penciptaan yang terbaik itu? Yang pertama, alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Coba kita ulang. Alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Diberikannya ilmu kepada manusia, kemudian ditambahkannya pengetahuan. Lantas diajarkan sesuatu yang tidak diketahuinya. Jadi untuk membedakan manusia yang satu dengan manusia yang lain adalah kemampuannya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Makanya pada sisi lain Allah mengingatkan kepada kita, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Akan aku angkat derajat manusia pada beberapa tingkatan manakala mereka beriman dan berilmu pengetahuan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, Allah berikan iman kepada kita. Akan tetapi Allah ingatkan, iman yang ada pada dirimu itu mengalami fluktuasi, pasang surut. Summa amanu, summa kafaru. Kadang dia ada di dalam, tapi kadang dia loncat keluar. Makanya kata Nabi, tidak mencuri seorang pencuri kalau imannya di dalam. Tapi jangan anggap remeh Ustadz. Kalau Ustadz imannya lagi loncat keluar, itulah yang biasa kita dengar ada berita-berita miring. Nah, maka oleh sebab itu manusia diminta jaddidu imanakum li kalimatil la ilaha illallah. Perbaharuilah imanmu. Cas iman itu anytime, setiap waktu dengan kalimat la ilaha illallah. Ternyata setelah kita tarik benang merahnya, kalimat la ilaha illallah itu terbanyak kita ucapkan pada saat kita sholat. Nah ini ibu dan bapak jemaah yang dirahmati dicintai oleh Allah. Yang ketiga, manusia itu diberikan syahwat atau nafsu. Dengan nafsu inilah mereka berkembang biak satu di antara yang lain. Nah, tapi ayat ini tidak sampai di sini. Sesudah Allah menyatakan saya ciptakan kamu dengan sebaik-baik bentuk penciptaan, Allah tambahkan summa radadnahu asfala safilin. Kalau kamu tidak mampu memanfaatkan potensi-potensi yang kau miliki, saya kembalikan kamu pada derajat yang paling terendah. Asfala safilin. Ternyata kata asfala safilin itu kalau kita bawa di alam kenyataan, aspal itu tempatnya di mana?
Di atas apa di bawah? Dipegang-pegang apa diinjak? Nah, seperti itulah. Makanya ada manusia yang wujudnya manusia, tapi sifatnya tidak manusiawi. Kenapa? Dia tidak mampu mengembangkan potensi yang dimilikinya. Nah, Bapak dan Ibu, kita kembali kepada persoalan. Salam serta salawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang mengajarkan kepada kita memasuki bulan Ramadan seperti ini. Ada orang yang begitu gembira menyambut Ramadan. Kenapa? Oleh karena yang dia ingat janji-janji Allah. Apa janjinya Allah? Ramadan itu biasa kita dengar dengan sebutan Syahrul Mubarak. Tempatnya Allah menurunkan keberkahan. Apa keberkahan itu? Satu, maghfirah, ampunan Allah. Yang kedua, rahmat dan kasih sayang Allah. Dan yang ketiga adalah diharamkannya tubuh kita dari api neraka. Setelah kita telusuri, ternyata Bapak dan Ibu, di antara 12 bulan yang ada pada tahun-tahun Hijriah itu, bulan Ramadan itulah yang paling mulia. Karena mempersiapkan paket lengkap. Sebaliknya kata Nabi, ada juga orang yang menyambut Ramadan hatinya susah. Saking susahnya mukanya ditekuk sambil berkata astagfirullah, masuk misen Ramadan. Kenapa? Karena dia ukur Ramadan itu dengan larangan-larangan Allah. Tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh campur suami istri. Nah, kira-kira Bapak dan Ibu, kalau Ustadz kembalikan pada kita semua ini, ya, kita berada pada golongan yang mana ini? Yang gembira apa yang susah? Tidak kedengaran. Kurang kencang. Nah, kalau gembira, orang seperti ini menyambut Ramadan dengan wajah yang cerah sambil berkata, marhaban ya Ramadan. Coba, marhaban ya Ramadan. Sekali lagi. Teriakannya sudah bagus, senyumnya yang masih kurang. Coba tambah sedikit, satu strip saja ya. Kita mulai, marhaban ya Ramadan ya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, di era digitalisasi saat sekarang ini, kita senantiasa berhadapan dengan setan pipih. Ini setan pipih. Dan inilah hasil teknologi yang tidak bisa kita hindari. Yang luar biasa, kadangkala membaca WhatsApp itu kita bisa bertahan sampai 2 jam. Betul. Apalagi kalau sudah buku sambung itu cerita. Tetapi kalau kita mengaji baru 5 menit. Kadangkala Quran jatuh sendiri. Dan itulah tantangan yang harus kita hadapi. Di di setan pipi ini tersimpan memori-memori yang sangat mudah kita akses. Ada pornografi, ada obrolan yang tidak pada tempatnya yang mengandung unsur fitnah, bahkan ada tayangan-tayangan yang tidak pada tempatnya. Ya, kemarin itu Bapak Ibu saya dikirimkan. Saya kirimkan foto saya, dia balik kirim foto saya. Nah, ternyata foto saya itu sudah diaudit. Diedit ya, bukan audit, diedit. Badannya orang, wajahnya saya. Tapi saya tahu, itu bukan foto asli saya itu. Kenapa? Ya, songkoknya masih tinggi 9 cm. Sementara songkok saya cuma 7 cm. Ya, itu saya tandai ya. Nah, artinya Bapak dan Saudara, kalau kita tidak berhati-hati menghadapi situasi dan kondisi yang seperti ini di era digitalisasi ini, maka kita akan terjebak pada persoalan-persoalan yang tidak pada tempatnya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, kalau begitu, apa yang harus kita lakukan saat sekarang ini? Di dalam bulan Ramadan ini, enggak apa-apa agak panjang sedikit ini, Prof. Ya, enggak apa-apa Pak, nih. Panjang sedikit ya. Sesungguhnya malam hari ini harus panjang sebenarnya kalau kita tambah dengan salat gerhana ya.
Tapi saya dengar rata-rata yang hadir ini alhamdulillah calon-calon penghuni sorga yang hampir tidak kuat berdiri lagi ya. 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 Baik Bapak dan Ibu sekalian. Nah, berkaitan dengan hal tersebut ternyata puasa yang kita lakukan selama sebulan ini itu memberikan isyarat. Dari hasil penelitian seorang guru besar Jepang, bahwa diteliti puasa 1 bulan penuh dalam bulan Ramadan ini, beliau sampai mendapatkan Nobel. Kenapa? Hasil penelitiannya mengisyaratkan bahwa sel-sel tua yang rusak itu akan digantikan oleh sel-sel yang baru. Artinya, dengan berpuasa itu, kata Nabi, puasalah kamu untuk sehat. Jadi kita berpuasa ini dikehendaki untuk sehat. Dengan kata lain, puasa itu dalam rangka mempertahankan kelangsungan hidup. Ternyata Bapak dan Ibu, manusia tidak hanya sendiri berpuasa untuk mempertahankan kehidupannya. Makhluk-makhluk lain pun melakukannya. Malam ini ada 2 yang akan saya contohkan. Sebenarnya banyak Bapak dan Ibu ya. Tapi kalau saya sampaikan banyak itu kira-kira sampai subuh lah ya. Nah ini ada 2. Ada orang yang melaksanakan puasa model puasa ular. Puasa apa Bapak Ibu? Ular. Dan ada yang melakukan puasa model puasa ulat. Apa puasa apa? Ulat. Jadi ada ular, ada ulat. Hanya beda R dengan T. Nah, mari kita lihat. Ternyata ular untuk mempertahankan hidupnya itu butuh puasa. Nama puasanya molting. Apa nama puasanya? Molting. Ibu-ibu, Bu, jangan salah sebut. Bukan molto. Kalau molto itu pengharum cucian ya. Itu molting. Apa itu molting, Ustadz? Orang Bugis mengatakan malomo. Orang Makassar mengatakan aklomo. Proses pergantian kulit. Sayangnya ular itu sebelum ganti kulit namanya ular, sifatnya sifat ular. Sesudah ganti kulit namanya tetap ular, sifatnya tetap sifat ular. Ular itu binatang berbahaya. Saking berbahayanya, Rasulullah mengingatkan kita disunnahkan untuk tidak kita pelihara. Ya, bahkan Rasul mengatakan kalau kamu sedang salat ada ular di depanmu, matikan ular itu dulu. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi ular itu sesudah puasa tidak ada perubahan. Inilah yang disinggung oleh Al-Imam Al-Ghazali. Bahwa ada orang yang masuk Ramadan, keluar Ramadan, tidak ada perubahan sama sekali. Judul lagunya, Aku Masih Seperti Yang Dulu. Ya, kalasi sebelum Ramadan, tetap kalasi sesudah Ramadan. Ya, Ibu suka ngerumpi sebelum Ramadan, ya sesudah Ramadan masih deca, depi, dela, capila. Ya, seperti itu. Nah, itu ular. Nah, sekarang yang kedua puasa ulat. Ulat itu ternyata binatang yang paling rakus. Saking rakusnya Bapak dan Ibu, jangan kita letakkan ulat itu di atas daun. Karena akan habis daun itu dimakannya. Nah, Allah buat perumpamaan di dalam Al-Quran tentang ulat ini. Bapak Ibu pernah dengar cerita bahwa sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW, ada sepasukan tentara bergajah yang ingin menghancurkan Ka'bah. Dengar cerita ini? Nah, Bapak Ibu, dipimpin oleh rajanya Abraha. Kenapa dia ingin menghancurkan Ka'bah? Karena dia cemburu. Kenapa itu Ka'bah selalu dikunjungi orang, sementara di tempat saya tidak dikunjungi? Nah, dia ingin menghancurkan. Nah, di perbatasan Musdalifah dan Mina, kakeknya Rasulullah Abdul Muthalib itu berkata, Abraha, kau boleh ambil ternak kami, harta kami, karena kami tidak bisa melawanmu. Tapi jangan sekali-sekali kamu sentuh Ka'bah, karena itu miliknya Allah. Dan betul, Bapak Ibu yang sudah pernah haji, pernah umroh, coba perhatikan. Di perbatasan Musdalifah dan Mina itu ada space, kurang lebih 50 meter itu yang tidak ada tenda. Dan kalau kita berada di situ,
Kita dianjurkan untuk bergegas. Kenapa? Disitulah Allah menghancurkan pasukan bergajah itu dengan serdadunya burung-burung ababil. Ini diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran pada surah Al-Fil. Mari kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al qaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratim min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Perhatikan. Pada ayat yang terakhir, faja'alahum ka'asfin ma'kul. Begitu burung-burung ababil itu menjatuhkan batu dari paruhnya dan kedua cakarnya menimpa pasukan bergajah itu, maka mereka hancur sehancur-hancurnya seperti daun yang dimakan ulat. Nah, ternyata Bapak Ibu, ulat untuk mempertahankan hidupnya dia juga butuh puasa. Nama puasanya metamorfosis. Berubah menjadi kepompong. Setelah cukup puasanya, dari kepompong itu muncullah makhluk baru yang namanya kupu-kupu. Bu, senang tidak dengan kupu-kupu, Ibu? Ibu-ibu itu senang dengan kupu-kupu. Indah bentuknya, kepakan sayapnya bagus. Kalau bapak-bapak tidak usah ditanya, ya. Bapak-bapak itu paling suka kupu-kupu malam, ya. Itu bapak dan ibu jemaah sekalian, ya. Nah, sekarang waktu jadi ulat dia rakus. Begitu dia menjadi kupu-kupu, apa yang terjadi? Kemanapun dia hinggap, dia ikut melakukan penyerbukan pada setiap tanaman. Dia kawinkan tanaman itu. Inilah yang kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi sesamanya. Nah, Bapak Ibu, sekali lagi, kalau Ustadz Agung kembalikan kepada Bapak Ibu, kira-kira kita mau selesaikan puasa yang tersisa ini 15 puasa lagi, ya, 15 apa 16? Ya, sisa setengah, ya. Kita selesaikan dengan puasa ular atau puasa ulat? Kurang keras. Puasa ulat apa ular? Kalau dikembalikan kepada Ustadz Agung, maka Ustadz Agung akan memilih puasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Nah, bagaimana puasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita lakoni, yang kita iktibai, mengikut kepada Nabi untuk menghadapi tantangan digitalisasi. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, amanu bi rabbihim. Ayo sama-sama. Amanu bi rabbihim. Sekali lagi. Sekali lagi. Apa itu, Ustaz? Dekatkan diri kita kepada Allah sedekat-dekatnya tanpa perantara. Bagaimana caranya, Ustaz? Yang pertama dalam hadis qudsi Allah jelaskan, ittaqillah haitsuma kuntah. Ingatlah kepadaku kapan dan dimanapun engkau berada. Ini menandakan aktivitas apapun yang kita lakukan, hadirkan Allah di dalamnya. Ya, saya ulangi, aktivitas apapun yang kita lakukan, hadirkan Allah di dalamnya. Sesuai janji dan sumpah kita. Apa janji dan sumpah kita? Sesudah kita takbiratul ihram, kita baca doa iftitah. Ada janji kita di situ. Qul inna salati. Ayo sama-sama. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku tidak aku peruntukkan kecuali untuk mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Satu.
Yang kedua, aqimis shalah li zikri. Tegakkanlah salat untuk mengingat Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah sekalian, kita ini miliknya Allah. Kita datang dari Allah dan pada akhirnya akan kembali kepada Allah. Akankah kita berhadapan dengan Allah tanpa tertib dalam salat? Bapak ibu yang sudah pernah haji, waktu Bapak berada di Madinah, salat apa yang Bapak kejar-kejar? 8 hari kita di Madinah, kita salat 5 kali sehari semalam di Masjid Nabawi. 8 kali 5, 40. Apa namanya 40 itu? Arba'in. Setelah kita buka kitab hadis, ternyata hadis tentang arba'in itu tidak termasuk dengan hadis yang sahih. Tapi alangkah ganjilnya kalau kita berada di Madinah, bertetangga dengan jasad Rasulullah, lantas kita tidak melaksanakan salat di Masjid Nabawi. Nah, maka oleh sebab itu Bapak dan Ibu sekalian, sekarang Ramadan, kenapa kita harus ke Madinah lagi bikin arba'in? Kenapa tidak setiap hari kita bikin program arba'in? Bisa Ustadz? Bisa. Mari kita hitung. Salat fardu berapa jumlah rakaatnya? Ya, hitung dulu. Kita mulai. Duhur berapa? Asar, maghrib, isya, subuh. Jumlahnya 17. Ustadz, tadi malam kita salat tarawih. Berapa jumlah rakaatnya? 8 tambah 3. 17 tambah 11. 28. Sekarang Nabi bertanya. Tolong dijawab. Maukah Bapak Ibu dibangunkan rumah dalam sorga? Tidak kedengaran. Kurang kencang. Nah, kalau mau aktifkan salat sunat rawatib muakkad. Apa itu salat sunat rawatib muakkad? Salat sunat yang dipentingkan oleh Nabi yang menyertai salat fardu. Hitung jumlahnya. 4 rakaat sebelum duhur. 2 rakaat sesudah duhur. Udah berapa? 2 rakaat sesudah maghrib. 2 rakaat sesudah isya. 2 rakaat sebelum subuh. Berapa jumlahnya? 12 tambah 28. 40. Ustadz Agung tidak menjanjikan apa-apa, tapi tolong. Kalau ini kita istiqamakan, ini kita aktifkan selama sisa Ramadan ini dan kita lanjutkan sesudah Ramadan, dengar baik-baik. Apapun peristiwa yang akan kita alami, jauh hari sebelumnya Allah akan beritakan kepada kita. Tapi syaratnya satu, kita harus dekat kepada Allah. Satu. Yang kedua, walladzina hum anil lahwi muhridun. Tinggalkan semua itu perbuatan, perkataan yang tidak baik. Sudah saatnya Bapak Ibu, Ramadan ini kita jadikan sebagai tempat untuk mensucikan diri kita. Ramadan biasa dikenal dengan tarbiyatun nafs. Apa itu? Pendidikan kepribadian. Bagaimana menjadi kuntum khaira ummah. Indonesia ini Bapak Ibu, negara yang kaya, tidak ada tolok bandingnya dibanding negara lain. Saking suburnya, Kus Plus itu menyampaikan tongkat kayu dan batu pun jadi tanaman. Tapi kenapa musibah datang silih berganti? Yang terakhir musibah yang paling mengagetkan di Sumatera. Banjir bandang menghanyutkan kayu-kayu gelondongan. Ada oknum yang berkata, banjir ini menebang kayu gelondongan. Ya, kalau ditumbangkan oleh banjir, air masih ada akarnya, masih ada dahan dan rantingnya. Ini sudah bersih. Bahkan ada nomornya. Ini yang kita mau cari tahu, air apa itu yang bisa menomor kayu, ya. Ini luar biasa. Ternyata Bapak Ibu, 14 abad yang lalu Allah ingatkan, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas.
Terjadi kerusakan di permukaan bumi ini, di daratan, di lautan, di udara, karena ulah tangan-tangan manusia itu sendiri. Ada dialog di televisi itu, narasumbernya Prof. Salim Segaf, ahli strategi militer. Ditanya kenapa Amerika maju, takut sama Soviet. Kenapa Soviet maju? Takut sama Cina. Kenapa Cina maju? Takut sama Amerika dan Soviet. Kenapa Singapura maju, Brunei maju, Malaysia maju? Takut sama Indonesia. Yang terakhir beliau ditanya, kenapa Indonesia tidak maju-maju? Karena Tuhan pun tidak ditakutinya. Nah ini, di dalam salat dia baca, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada kepentingan, ada keperluan, kemana dia mau lapor? Iyyaka na'dukun wa iyyaka nasandro. Itu coba bayang. Main-main paranormal. Dan yang lucunya, ada juga guru besar yang ikut terlibat. Mohon maaf ini Prof. Ya. Kita masih ingat itu kecemburuan Sulawesi Selatan dulu Pak. Pada tahun 70, 80, sampai 90, kita ini alumni Unhas, alumni UMI, itu cemburu. Kenapa? Sulawesi Selatan dikuasai oleh alumni UGM. Betul? Tapi belakangan ini UGM karena bermain-main yang tidak pada mestinya, maka dia harus menerima kenyataan, ya, bahwa kita lebih unggul sekarang di mata Allah. Nah, maka oleh sebab itu tinggalkan semua yang seperti itu. Yang terakhir, Bapak dan Ibu sekalian, di dalam bulan Ramadan ini supaya kita semakin meningkatkan kualitas keimanan kita dan tidak terganggu dengan era-era digital yang menyesatkan, walladzina hum lizzakati fa'ilun. Rajinlah berinfak, berzakat dan bersedekah. Jadi, saya buka dulu kerannya. Di luar Ramadan ada paket standar. Surah Al-Baqarah ayat 261. Kalau engkau tanamkan satu, saya tumbuhkan jadi 7 tangkai. Setiap tangkainya akan berbuah 100. Berapa itu? 700. Kalau kau ikhlas, aku lipat gandakan. 700 kali 700. Berapa itu? Banyak ratus. Khusus dalam Ramadan dikali 100. Banyak ratus kali 100. Pokoknya ratus-ratus. Nah, Bapak Ibu, ternyata infak, zakat, sedekah itu membersihkan harta dan membersihkan si empunya harta. Dan saya belum pernah mendengar ada orang jatuh miskin karena sedekah. Semakin rajin orang bersedekah, semakin banyak Allah tambahkan rezekinya. Nah, sebagai penutup kita buat perumpamaan. Di rumah ada keran air. Ada keran air. Kalau buka keran airnya sedikit, dapat airnya. Kalau buka banyak, dapat airnya. Seperti itulah sedekah. Bapak yang biasa memancing, kalau umpannya decing alias galang-galang, ikan apa yang Bapak dapat? Bale-balang. Tapi kalau umpannya udang, cepak, papakulu, baronang, kita dapat yang baik-baik. Seperti itulah sedekah. Semakin banyak kita bersedekah, semakin Allah tambahkan rezeki kita. Nah, sekilas info, ini mohon maaf, pesan sponsor ini. Kebetulan Ustadz Agung punya binaan. Ustadz tinggal di komplek kesehatan Bantak-Bantaeng. Ada kelompok binaan yang kami bina, kelompok 2 Pak, namanya kelompok pengajian ITB. Istri tukang becak, tukang batu. Tidak banyak jumlahnya Prof, hanya sekitar 130-an. Santri yang termuda itu umur 25 tahun. Yang tertua itu 70 tahun. Kalau diajar mengaji, Prof, tidak bisa makin berhadapan begini. Harus di sampingnya. Karena kalau dia sebut huruf sa itu ludahnya sudah muncrat. Kita minggir duluan. Nah, alhamdulillah Ramadan kemarin mereka bisa hatam 2 kali Al-Quran. Ini sudah hatam sekali. Dalam bulan Ramadan setiap subuh, selesai subuh mereka mengaji. Nah, itulah berkata kepada saya kemarin, Ustadz, ini sudah mau pertengahan Ramadan. Kenapa sembako belum datang-datang ini? Mukana dan sarung belum datang. Saya bilang sabar, berdoa Ki. Tadi ketemu lagi. Dia bilang, Ustadz, ada betul jika ini? Nah mau ini tengah Ramadan. Saya bilang sabar Ki. Saya taruh di racing center ini. Nanti saya sampaikan sama bapak-bapak. Iya.
Iya kan? Ustadz Agung punya kesempatan, kurang kemampuan. Bapak Ibu punya kemampuan, kurang kesempatan. Bagaimana kalau kita mix? Jadi kemampuan Bapak Ibu dan kesempatan saya. Ini sekilas info, kalau ada alhamdulillah. Kalau tidak ada ya usahakanlah ya. Ya. Dan kalau mau kumpul saja di sini, nanti saya datang ngambil. Ya Ustadz ya. Nah, saya kira demikian, mari kita tutup dengan sama-sama berdoa. Doa pertama doanya Nabi Adam alaihissalam. Doa yang kedua doanya Nabi Ibrahim, dan doa yang ketiga doanya Nabi Muhammad. Doa Nabi Adam penyesalan diri. Doa Nabi Ibrahim minta supaya kita jadi ahli ibadah. Doanya Nabi Muhammad minta selamat dunia akhirat. Ya, mari sama-sama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami telah menganiaya diri. Jika Engkau tidak mengampuni, maka kami tergolong orang yang menyesali diri. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min zurriyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikanlah diriku, keluargaku sebagai ahli ibadah. Nah, kemudian doa Nabi Muhammad itu banyak. Tapi yang populer itu doa sapu jagat. Mari sama-sama kita baca. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.